Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Alima dengan NIM 2019 01021555. Saya mahasiswi dari Universitas Esa Unggul. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Pak Hendrian Yale SMAK. Apa itu etika profesi? Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para anggotanya. Lalu pengertian akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuatan keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Lalu, apa itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, pihak eksternal, seperti pemegang saham, kreditor, pemasok, serta pemerintah. Lalu ada prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Apa itu akuntansi manajemen? Akuntansi manajemen atau akuntansi manajerial adalah sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan pengguna informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu organisasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen atau perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang akan memungkinkan manajemen akan lebih siap dalam pengelolaan dan melakukan fungsi kontrol. Jadi kalau akuntansi manajemen itu berfungsi untuk pihak internal, pihak perusahaan itu sendiri. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu ke pihak eksternal, di luar perusahaan. Nah, kita akan membicarakan perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen itu apa. Yang pertama, perbedaannya itu pada akuntansi keuangan. Pertama itu pada akuntansi keuangan ini, kriteria informasi akuntansi keuangan merupakan seluruh prinsip akuntansi yang lazim digunakan atau diterima umum. Karena pada prinsip ini, karena sudah hasil dari perumusan oleh lembaga yang berwenang seperti IAI dan BAPEPAM. Hal ini merupakan hasil dari sebuah tuntutan pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan. Pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan tidak memiliki pengetahuan langsung tentang hal-hal pencatatan di dalam perusahaan. Karena laporan keuangan adalah satu media komunikasi antara manajemen dengan pihak eksternal, dengan pihak luar. Maka laporan keuangan itu membutuhkan suatu standarisasi bentuk laporan keuangan. Hal ini supaya pemakai laporan keuangan dari eksternal perusahaan bisa membandingkan dengan laporan keuangan dari berbagai perusahaan yang beda. Lalu pada akuntansi manajemen, kriteria informasinya itu tidak terbatasi, jadi fleksibel, tidak ada patokan selama informasi itu memberikan manfaat untuk manajemen perusahaan. Karena pada praktek-praktek yang sebelumnya itu sudah terbukti bermanfaat pada perusahaan, biasanya akan ditiru oleh perusahaan lainnya dan kemudian akan menyebar secara luas di dalam dunia industri. Selain itu, di dalam akuntansi manajemen tidak ada komunitas atau organisasi ataupun peraturan undang-undang yang mengatur prakteknya. Selama hal itu memberi manfaat kepada si pihak manajemen ini, maka perusahaan akan terus mempergunakan praktek tersebut. Lalu perbedaan kedua antara akuntansi dan akuntansi manajemen. Yang pertama itu, akuntansi bertujuan untuk menyajikan laporan itu untuk pihak eksternal.
seperti pemegang yang tadi kita sudah bahas, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, analisis keuangan, pemerintah gitu. Karena para pemakai laporan keuangan dari luar perusahaan ini dalam mempergunakan laporan keuangan, perusahaan tidak bertujuan untuk pengambilan keputusan tentang manajemen itu, tetapi lebih kepada mengenai keputusan jenis kayak sifat hubungan apa yang terjadi di antara manajemen tersebut kepada pihak luar gitu. Contohnya, investor, apakah akan menambah investasi atau mencabut, atau instansi pajak yang berkepentingan atas pajak yang harus diterimanya. Kalau akuntansi manajemen ini memfokuskan menyediakan informasi keuangan itu untuk pihak internal, pihak perusahaan, pihak manajemen gitu. Informasi yang dihasilkan nantinya akan dipakai sendiri oleh manajemen tersebut dan diharapkan bisa memberi manfaat bagi manajemen sebagai bahan pertimbangan evaluasi dan strategi yang dijalankan. Contohnya, manajer di semua divisi level eksekutif, karyawan, sales, karyawan administrasi, ataupun supervisor. Perbedaan ketiga antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Pada akuntansi keuangan, laporan akuntansi keuangan menyajikan informasi keuangan mengenai secara keseluruhan. Contohnya itu kayak laporan keuangan raca, laba rugi, atau laporan perubahan ekuitas. Karena akuntansi keuangan akan dipakai oleh pihak luar, maka informasi yang dihasilkan dan disajikan adalah tentang ringkasan dan gambaran kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kalau di akuntansi manajemen ini ruang lingkupnya lebih sempit, itu karena dia tidak fokus terhadap perusahaan sebagai suatu entitas bisnis, namun lebih detail lagi karena informasi yang dihasilkan bertujuan untuk melaporkan suatu bagian yang ada dalam perusahaan. Misalnya bagian pemasaran, bagian produksi, dan lainnya gitu. Yang keempat, perbedaannya itu sudut rentang waktu. Akuntansi keuangan ini untuk menyajikan laporan keuangan itu kurang fleksibel gitu. Jadi ada jangka waktu tertentu. Kalau misalnya akuntansi manajemen ini memiliki rentang waktunya lebih fleksibel gitu. Kalau di akuntansi keuangan ini rentang waktunya kayak misalkan biasanya dia ada periode-periodenya, kayak ada 1 tahun, 1 bulan, setengah tahun, kuartalan gitu. Kalau misalkan akuntansi manajemen itu bisa terjadi karena tuntutan dari manajemen yang harus mengambil keputusan penting secara tepat, singkat dan tepat, baik yang terstruktur, semi-struktur, hingga tidak terstruktur sekalipun gitu. Rentang waktu yang diberikan biasanya itu harian, mingguan, bulanan, bahkan 10 tahun periode. Di antara perbedaan yang tadi kita udah bahasnya ada persamaannya gitu. Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen. Yang kedua, menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya. Kita akan bahas tanggung jawab dari akuntan keuangan gitu. Pertama, menyusun laporan keuangan itu secara integral sehingga dapat digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal juga. Terus yang kedua itu membuat laporan itu sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan gitu, yang bisa dapat dipahami, relevan, keandalan, lalu dapat dibandingkan. Tanggung jawab akuntan manajemen itu ada perencanaan, pengevaluasian, pengendalian, menjamin pertanggungjawaban sumber, dan pelaporan eksternal. Dari 5 tanggung jawab ini nanti kita akan bahas di etika dalam akuntan manajemen itu ada hubungannya. Lalu kita baru masuk nih, apa hubungan etika dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Seperti apa sih etika yang dijalankan, seperti apa etika yang implementasinya gitu, penerapannya seperti apa? Etika dalam perspektif umum adalah suatu hal
tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik buruk dan sejauh mana yang dapat ditentukan oleh akal sehat. Di dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sangat berhubungan erat dengan orang seperti investor dan kreditor. Dengan kata lain, etika pun menjadi hal utama yang harus diprioritaskan untuk pencapaian tujuan organisasi. Etika menjadi suatu hal yang penting dalam setiap proses yang terjadi dalam akuntansi keuangan maupun manajemen. Apabila etika yang dilakukan sesuai dengan aturan yang dibuat, maka proses pencapaian tujuan organisasi tidak akan mengalami hambatan. Etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan juga organisasi. Lalu nih, kita akan bahas penerapan-penerapannya dan juga ada 4 etika yang harus diterapkan pada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama itu kompetisi. Kompetisi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Arti kata kompetens atau kompetensi ini adalah setiap praktisi akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab untuk: pertama, menjaga tingkat kompetensi profesional sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. Kedua, melakukan tugas sesuai dengan hukum, peraturan, dan standar teknis yang berlaku. Ketiga, mampu menyiapkan laporan yang lengkap, jelas, dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan. Etika yang kedua itu kerahasiaan. Rahasia adalah pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi. Jadi orang-orang yang tidak berkepentingan, orang-orang luar yang bukan pihak tersebut itu nggak boleh tahu gitu loh. Jadi hanya orang-orang pihak tersebut yang hanya boleh tahu seperti itu. Jadi dalam pelaksanaannya itu seperti pertama itu kayak mampu menahan diri dan mengungkapkan informasi rahasia gitu. Terus yang kedua itu menginformasikan kepada bawahannya itu untuk menjaga kerahasiaan tersebut gitu agar nggak ada kebocoran. Yang ketiga itu menghindari diri dan mengungkapkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi maupun kelompok secara ilegal melalui pihak ketiga. Lalu juga untuk nahan diri gitu dari diri kita sendiri untuk nggak ngebocorin gitu, apalagi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga itu ada kejujuran. Kejujuran itu sebagai kayak konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur dan keyakinan kita. Masalah jujur itu masalah keyakinan gitu. Dalam ini untuk menerapkannya itu seperti pertama, menghindari adanya konflik gitu, menyarankan semua pihak agar terhindar dari potensi konflik. Yang kedua itu menahan diri agar nggak terlibat dalam kegiatan apapun untuk mengurangi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara etis. Ketiga, menolak berbagai hadiah. Jadi kan kadang ada penyogokan seperti itu loh, yang kadang kita nggak tahu kan namanya orang kalau dapat sogokan, dapat duit, dapat uang suap, pasti bisa aja kita membocorkan rahasia tersebut gitu. Rahasia mengenai laporan kita gitu. Yang keempat, menahan diri dari aktivitas yang negatif dapat menghalangi dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, mengkomunikasikan informasi yang tidak menguntungkan gitu. Lebih menghindari informasi-informasi yang nggak menguntungkan gitu. Yang keenam, menahan diri agar tidak terlibat dalam aktivitas apapun yang akan mendiskreditkan profesi. Lalu yang keempat, etikanya yaitu objektivitas. Objektivitas pada dasarnya tidak berpihak, di mana suatu secara ideal dapat diterima oleh semua pihak, karena pernyataan yang diberikan terhadapnya bukan merupakan hasil dari asumsi atau kira-kira gitu, prasangka ataupun nilai-nilai yang dianut oleh subjek tertentu. Jadi itu objektif, jadi harus objektif tuh harus sesuai gitu. Jadi bukan karena opini tersebut, bukan karena opini gitu.
Jadi tuh caranya itu untuk penerapannya itu pertama mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi yang cukup dan objektif. Yang kedua itu mengungkapkan semua informasi relevan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman akan laporan atau rekomendasi yang disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau dalam tutur bicara saya agak kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar untuk presentasi gitu. Terima kasih untuk Pak Henry atas kesempatan saya membuat tugas akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.